Ini kuncian, aku kasih, suara hati para pemilih pemula gitu yang sedang mencari tahu gitu ya, nanti tanggal 14 Februari itu mau pilih apa sih? Hai, get ready with me lagi yuk! Hari ini aku cuma mau touch up aja sih, karena tadi aku habis dari luar, tapi harus pulang dulu ke rumah. Terus mau touch up sedikit aja, karena aku mau keluar lagi untuk ambil rapot anakku. Ya, make up untuk mamah-mamah muda. Mamah-mamah muda. Aku kayaknya udah gak muda lagi. Make up untuk mamah-mamah ambil rapot ke anaknya. Seperti biasa, tidak boleh mencolok dan harus sesuai request anaknya. Sambil cerita-cerita ya. Nggak berasa banget ya, hari yang mungkin sebagian besar orang tungguin akan tiba ya. Tanggal 14 Februari waktunya Valentine's Day. Kalau buat orang Indonesia tanggal 14 Februari itu artinya kita harus pergi ke TPS merayakan pesta demokrasi dengan memilih paslon capres-cawapres pilihan kita, para caleg yang mungkin udah kita incer nih untuk jadi wakil kita di pemerintahan nanti. Hari ini aku ceritanya ya sedikit menjurus ke sana, tapi nggak mau bahas soal dinamika politiknya ya gitu. Karena buat aku semua pihak gitu ya memiliki strategi-strategi yang sangat luar biasa banget gitu untuk dipelajarin. Jadi buatku tahun ini tuh tahun aku belajar gitu ya, belajar oh ternyata strategi-strategi yang bisa dilakukan di politik tuh apa aja gitu. Dan semua pihak aku akuin keren-keren banget strateginya. Nah, aku mau cerita apa sih sebenarnya antara cerita dan curhat ya gitu. Aku akan cerita dari sisi sebagai pemilih. Nah, seperti biasa, setiap pesta demokrasi pasti kan ada pemilih pemula ya gitu. Dan alhamdulillah, masya Allah, tahun ini aku adalah salah satu dari orang tua yang mempunyai 3 orang anak pemilih pemula. Kebayang nggak sih? Dengan menjadi orang tua dari pemilih pemula, cukup challenging banget buatku sebagai orang tua. Karena kalau aku dulu gitu ya, aku tuh nggak pernah diarahin untuk nanti tuh dikasih bayangan gitu ya di TPS tuh akan seperti apa sih. Terus sudah diarahkan mau milih siapa dengan nanya-nanya ke orang tua dan keluarga besar tentunya. Dan aku lihat sebagian besar di keluargaku itu milih apa, kayaknya aku pasti ikutan. Jadi aku merasanya dulu waktu aku pertama kali memilih itu, ya belum punya kesadaran untuk mencari tahu atau punya pilihan sendiri gitu. Jadi aku hanya melihat orang tua milihnya apa dan keluarga besarku juga milihnya apa gitu. Paling banyak apa sih gitu ya, dan akhirnya dulu waktu jadi pemilih pemula itu ya ikut-ikutan gitu. Dan mungkin sebagian besar ada yang sama kali ya sama aku, tapi mungkin juga udah ada yang dari awal udah tahu nih gitu mau milih siapa gitu. Nah, aku tidak mau mengulangi hal yang sama terhadap anak-anak gitu. Seperti biasa orang tua milenial itu kan pengennya memberikan apa ya, memberikan ruang gitu untuk anak-anaknya belajar sendiri gitu ya, belajar lebih banyak gitu. Nah, jadinya ya aku mengarahkan hal yang berbeda gitu dengan yang orang tua aku dulu kasih ke aku gitu. Nah, untuk sekarang aku maunya anak-anak itu punya pilihannya sendiri. Jangan hanya sekadar mau ikutan aku ini mau milih apa gitu. Jadi aku bilang sama mereka, silakan cari tahu calon-calonnya siapa aja, ya silahkan dicari tahu. Nah, yang agak berat sebenarnya kalau paslon capres-cawapres kan udah banyak ya di mana-mana gitu. Mereka juga tidak cari tahu, udah otomatis akan muncul gitu ya, sehingga mereka akan tahu paslon capres-cawapresnya itu seperti apa aja, nomor 1 seperti apa, nomor 2 seperti apa, dan nomor 3 seperti apa. Nah, yang PR ini adalah para calon legislatif
di mana kekuatannya kan sebenarnya gitu ya, kekuatannya tuh paling banyak itu kan sebenarnya di ini ya, di baliho gitu ya, di billboard gitu yang mereka lihat sih gitu setiap harinya ketika mereka beraktivitas gitu. Tapi sebenarnya kalau aku tanya gitu ya, partai apa aja yang kamu tahu? Oke, partainya tahu, partai A, B, C, D gitu karena mereka selalu melihat baliho-baliho yang mereka lewati ketika mereka beraktivitas gitu. Nah, yang masuk ke mereka itu yang udah otomatis desainnya bagus, kekinian gitu ya. Nah, itu yang paling mereka inget deh gitu. Atau punya visi misinya gitu ya, ada kata-katanya yang lucu-lucu gitu, yang eye catching banget gitu untuk anak-anak seusianya. Nah, mungkin bisa jadi masukan ya untuk para caleg yang mungkin 5 tahun lagi akan berkompetisi, bisa diperhatikan dari desain-desain baliho dan billboard yang ada di jalanan gitu. Dan eye catching juga ketika misalkan penempatan balihonya melanggar gitu ya. Mereka protes gitu ya, ini nih caleg dari partai A menempatkan balihonya yang ngerusak. Anak-anak sekarang kan peduli dengan lingkungan banget ya, karena di sekolah pasti udah diterapkan kepedulian terhadap lingkungannya gitu. Jadi mereka protes dan itu jadi menarik perhatian juga sih, cuman ya jadinya negatif gitu. Aku nggak mau partai A gitu karena dia merusak pohon gitu ya, ditajepin ke pohon gitu, atau ya ditempelnya berantakan banget gitu, nggak rapi gitu, nggak ada seni-seninya, jadi kayak apa kalau orang bilang polusi visual gitu ya. Nah, mereka juga memperhatikan soal penempatannya. Makanya mereka lebih inget banget gitu ya dengan sebuah partai itu yang kayak billboard gitu ya. Ini kuncian, aku kasih suara hati para pemilih pemula gitu yang sedang mencari tahu gitu ya. Nanti tanggal 14 Februari itu mau pilih apa sih? Mau pilih partai apa? Mau pilih presidennya siapa? Wakil presidennya siapa? Mau milih calon legislatifnya siapa gitu. Jadi ini sih masukan aja dari aku gitu dan aku kan hanya menampung gitu.